Ini sebenarnya banyak terjadi di dunia politik Indonesia gitu, bahwa banyak banget orang yang jualan dalil, simbol agama, dan untuk menarik perhatian di dunia politik. Nah, itu menurutku ya, itu kan hal yang itulah yang namanya penistaan agama itu menurutku itu gitu loh. Iya, saya setuju. Bener ya? Benar. Nah, maksudnya kenapa kok bisa sampai agama ini, sejak kapan dan kenapa agama ini menjadi barang yang sangat gampang gitu untuk enggak. dijual? Jadi gini kan. Atau gimana? Jadi gini, Batagor. Wes. Jadi sebenarnya kan, kalau kita buka analisis media misalkan, pernyataan itu sebenarnya harusnya disampaikan 10 tahun yang lalu. Sebab kalau sekarang tuh lagi tren turun, Kang. Lagi tren turun. Jadi gini ceritanya ya. Masyarakat kita itu adalah masyarakat yang religius. Tapi religius itu, yang dimaksud dengan religi itu bagi masyarakat kita bukan ekspresi kedekatan kita dengan Tuhan, tetapi adalah ekspresi bahwa kita memiliki kelompok besar yang siap tempur dengan kelompok yang lain, yang siap dibentur-benturkan. Karena kita menganggapnya kelompok kita dan kelompok mereka itu bentur-benturan, maka betapa senangnya kalau dari kelompok sana ada yang pindah ke sini. Dan begitu ekspektasinya itu luar biasa ketika ada orang pemuka dari sini pindah ke sana, udah senangnya luar biasa gitu. Nah, jadi kita tuh menganggap bahwa religi itu adalah sebuah identitas komunal yang layak untuk dibangga-banggakan, dan karena itu kita bisa mengintimidasi pihak yang lain. Nah, karena cara pandang kita terhadap agama adalah seperti itu, maka itulah yang paling enak untuk main politik. Kalau misalkan kita religi adalah ekspresi kedekatan kita dengan Tuhan, itu nggak bisa dirusak oleh politik. Kalau kita hubungannya sama Tuhan ya. Bahwa kita akan berusaha menjadi sebaik-baiknya manusia, bahwa kita akan berkontribusi terhadap alam semesta, bahwa kita itu harus tidak menyakiti pihak lain dan sebagainya. Nah, pada bagian itu agama yang dimaksud, religi yang dimaksud di Indonesia itu bukan yang itu, tapi yang dimaksud itu adalah massa yang jumlahnya besar, yang bersama-sama melakukan ibadah, bersama-sama memiliki kepercayaan yang sama dan sebagainya. Nah, karena bagian ini bersama-sama jumlahnya banyak, bisa, itu kan enak buat politik. Makanya misalkan waktu Pak Prabowo agak stres, gimana caranya bisa ngalahin Pak Jokowi? Tariklah agamawan, Pak Habib Rizik. Agamawan ya. Jadi masyarakat ketika Pak Prabowo itu bikin strategi gimana cara menang lawan Jokowi, ya gitu kan, tarik Habib Rizik pada waktu itu. Pak Jokowi panik, anjoy. Ini yang dibawa agamawan. Gimana dong? Wah, saya juga narik agamawan, Ma'ruf Amin. Muncul last minute. Ma'ruf Amin tuh itu kan nendang Pak Mahfud MD kan? Iya, last minute kan? Last minute ya. Katanya Pak Ma'ruf udah dipoto-foto naik sepeda gitu. Iya, Mahfud udah pakai kemeja putih tuh. Tiba-tiba yang naik lebih senior lagi. Lah, ini kenapa lebih senior kayak gini malah jadi gini? Dan begitulah akhirnya terjadi sengketa antara agamawan versus agamawan. Pada waktu itu ya, pada 2019. Ya walaupun nanti yang belakangan yang satu dibubarkan, yang satu dapat tambang kan. Karena yang menang. Yang menang. Ya. Tapi intinya, prinsipnya adalah karena kita menganggap bahwa agama itu adalah kubu-kubuan banyak-banyakan massa, maka itu cocok dengan politik kita yang banyak-banyakan massa. Kan demokrasi kan banyak-banyakan suara kan? Iya, benar. Nah, makanya dipakailah di situ. Nah, tapi itu 10 tahun yang lalu. Kemudian seiring berjalannya waktu, orang-orang tuh sadar, lah agama saya kok dipakai sama yang gituan. Pak Ma'ruf Amin joget-joget sama biduan di depan panggung kampanye. Pilih Jokowi, ada yang joget dan lah, Pak, gak enak Pak, itu Bapak udah sepuh, udah tua, di situ ada biduan cantik, nanti istri Bapak kayak gimana? Misalkan dalam kemudian yang satu lagi Pak Habib Rizik. Lah, Pak Habib Rizik ini teriak-teriak mendirikan khilafah, dulunya kan itu pro sama HTI sama FPI dan sebagainya. Nah, akhirnya masyarakat kita tuh mulai sadar
Dan ditambah lagi kesadaran mereka itu ketika agamawan-agamawan yang tadi sudah mendapatkan kekuasaan itu ternyata menggunakan kekuasaannya untuk hal-hal yang tidak baik. Ditampilkan di media, jadi ada agamawan-agamawan yang bicaranya makin kasar, yang penegasan atas otoritasnya maksain, ada yang bahkan yang cablu gitu kan. Kemudian ada yang apa? Iya. Biar gak dikat. Ada yang cablu-cablu gitu. Cablu-cablu ya. Kemudian ada yang apa? Nah, dan sebagainya. Maka ini tuh seiring berjalannya waktu tuh turun terus. Nah, kalau kita cek ini memang kayak gini nih dulu. Dulu ada Ahok sama Anies. Ya. Itu tuh masih main agama-agamaan kan? Nah, tapi setelahnya nggak seru. Ya. Karena gak ada yang bawa agama nih, gitu kan? Betul. Nah, termasuk juga Pak Prabowo kemarin yang terakhir. Ya. Pak Prabowo lawan Pak lawan Pak Ganjar. Pak Ganjar. Lawan Pak Anies. Nah, gak ada yang bawa agama nih. Gak ada. Bersih kemarin tuh. Bersih. Bahkan Anies yang biasanya bawa-bawa agama pun mungkin karena malu sama wakilnya gitu. Ya, karena ada Caimin di situ ya. Ada Caimin. Nah, jadi ya dua-duanya sebenarnya berlatar agama, tapi dua-duanya tuh memiliki latar agama, ideologi agama itu yang agak beda gitu kan. Yeah. Nah, yang satu modern, yang satu tradisional. Dulu banget itu pendukungnya Caimin itu yang menuding liberal Syiah kepada pendukungnya Pak Anies. Nah, iya benar. Kan, jadi akhirnya ya udah nggak usah bawa agama. Nanti kalau dibawa malah kebuka kartu. Iya, kartu benar. Akhirnya enggak. Nah, jadi pertanyaan Akang tadi kok bawa-bawa agama itu dulu. Sekarang, nah bahkan kalangan agamawan sekarang tuh Kang, bukan hanya di panggung politik, di panggung sosial juga semakin kesini tuh semakin turun. Tren itu. Iya. Sekarang YouTube, influencer dan sebagainya itu, ustadz-ustadz tuh penontonnya standar banget. Oh ya? Iya. Bahkan ustadz yang paling terkenal, paling terkemuka, bikin videonya tuh standar banget. Oke. Bikin videonya ya? Iya, ngupload video gitu, viewersnya tuh standar. Oke. Dibanding misalkan Timothy Ronald, Raymond Chin. Iya. Nah, maksud saya adalah sekarang tuh orang tuh mengarahnya ke duniawi, duit. Gimana caranya punya McLaren di umur 26 tahun? Itu yang banyak mau bayar sekian juta lah, mau nanti potensi ditipu lah, mau apa? Orang-orang sekarang semakin duniawi, kan? Nah, yang agamawan cari coba yang ustadz yang paling terkemuka, yang paling terkenal, yang viewersnya ngelebihin Raymond Chin misalkan. Susah gak ada. Jadi masyarakat kita sekarang tuh memang udah gak zaman dan gak terlalu lakunya sama mobilisasi manusia melalui unsur simbol-simbol keagamaan. Oke, sudah tidak laku. Tapi masih banyak orang-orang yang melabelkan dirinya beragama, pemuka agama untuk menjadi proteksi, nggak dikritik. Iya, jadi gini, mereka tuh justru karena mereka muncullah maka tren keagamaan kita tuh surut. Karena mereka muncul. Iya, karena mereka muncul. Iya. Jadi, Akang seumuran dengan saya nggak sih? Waktu kita kecil tuh, agamawan, ulama paling terkemuka di Indonesia misalkan Jainuddin MZ. Betul. Kerasa, masih seumuran kita masih seumuran. Jainuddin MZ itu kadang kritik pemerintah, kadang pro pemerintah, tapi dia sedikit sekali hatersnya. Betul ya. Betul. Terus Jainuddin MZ rada lungsur, yang naik tuh Agim. Nah, Agim juga hampir gak punya hatersnya. Betul. Nah, tapi setelah Agim lengser, ulamanya banyak-banyak, dan setiap ulama itu punya haters. Oh ya? Iya. Almarhum Jeffrey Al-Bukhari? Punya haters. Oh, punya haters juga ya? Punya haters, banyak banget. Pas beliau meninggal, itu simpati kembali gitu. Cuman pas itu tuh ininya. Tapi iya sih. Bukan hanya di dunia Islam, di dunia Kristen juga kayak gitu. Iya. Di dunia Kristen juga yang jadi agamawan kelihatan yang sering nampang kesana makin banyak, tapi satu sama lain di antara mereka tuh
punya polarisasi gitu, punya geng gitu, yang mereka tuh bersaing satu sama lain. Emang kalau di Kristen lebih gampang buat geng sih, Kang. Iya. Perpuluhannya gede. Udah minoritas gampang pecah kan. Tapi menarik tadi Zainuddin MZ. Bisa dibilang merupakan ulama. Ya, sekarang saya juga merasakan yang dicintai tidak hanya umat Muslim. Umat Kristen, saya semua umat di Indonesia ini itu tuh mencintai beliau gitu. Karena khotbah-khotbahnya damai, walaupun pro maupun itu tadi benar tadi itu, tapi kita tidak bisa membencinya gitu loh. Iya, jadi kita cari celah. Itu kan dia juga nggak pernah bakar tuh gereja tuh. Saya kaget. Nah, kalau sekarang kan ada yang gitu kan, ada. Nah, tapi berarti pertanyaannya pergeserannya kenapa pada waktu itu? Pergeseran tiba-tiba dari Zainuddin MZ, Jim yang tidak punya haters tadi, muncullah ulama-ulama, tokoh-tokoh yang mengaku ulama mungkin malah. Jadi masalah terbesarnya itu dulu tuh Orde Baru. Orde Baru itu punya plus minus ya. Cuman maksudnya semuanya itu terpusat pada mereka saja. Karena terpusat pada mereka saja, maka siapa yang boleh tampil dan tidak boleh tampil itu benar-benar dipegang sama mereka. Saya tuh punya kenalan beberapa ustadz yang kalau ceramah itu dibisikin dulu sama Intel. Hah? Iya. Dibisikin dulu sama zaman-zaman Orba. Zaman-zaman Orba. Oke, ya. Dan Intelnya tuh banyak. Nah, Zainuddin MZ itu juga diliatin Intel dan kadang-kadang juga ada teguran-teguran dari Intel gitu. Tapi karena dia tuh damai, tentram, aman, ya sudah, nggak akan diapa-apain. Nah, kalau yang nakal-nakal, yang galak-galak, yang brutal-brutal, nah sama Intel dikarungin. Nah, setelah Orde Baru selesai, kemudian kita ngalamin euforia. Saya ingat pernah baca buku majalah Sabili, tapi ini konfirmasi ya, nggak tahu benar, nggak tahu salah. Saya pernah baca di Sabili itu ada rubrik yang isinya tulisannya itu adalah Pancasila itu seperti kentut gitu. Ya semacam itu. Karena setelah Orde Baru jatuh, itu kebebasan itu euforia kan. Betul. Nah, pas euforia itu ulama-ulama yang menyebarkan kebencian, yang memaki orang lain, itu pun muncul dan dibiarkan karena tidak ada kekuatan yang bisa mengikat seperti Orde Baru. Nah, yang menjadi pionirnya adalah Pak Habib Rizik. Pak Habib Rizik itu kan iya sih. Pak Habib Rizik itu kan diambil sama tentara. Tentara. Terus dulu Pak Habib Rizik itu bajunya gini, baju batik apa begitu. Kan lulusan kirain baju bola. Dia di sekolah Kristen pada waktu itu kan. Iya, benar. Sama dengan Akang kan? Iya, benar. Nah, sama kayak gitu. Jadi dia tuh sebenarnya bapak-bapak biasa. Tapi langsung dikasih sorban, langsung dikasih jubah, langsung ada karena kemampuan retorikanya sangat baik. Iya. Nah, ya udah sama tentara direkrut untuk mencoba turut membantu mengamankan negara. Iya, dan memang bagus. Akhirnya keamanan menjadi semakin lama semakin membaik, walaupun bikin sedikit-sedikit masalah, tapi berkat keberadaan beliau tuh rada orang-orang yang biasa rusuh itu dimasukin ke sana, ke FPI itu. Biar silahkan bikin kerusuhan, tapi kerusuhannya yang terkoordinir dengan tentara. Gitu. Itu gerakan Intel di sekitar situ tuh, Kang. Wah, nanti kita bisa cerita lah panjang. Cuman kan dulu tuh ada cerita-cerita soal ninja yang ngebantai gitu ya. Kemudian ada kolor hijau. Kolor hijau segala macam. Nah, itu kan semuanya adalah bikinan, itu rekayasa untuk bisa menstabilkan kembali negara pada waktu itu. Nah, Pak Habib ini dan teman-temannya udah kadung keluar, dan akhirnya ada ulama lain yang mencoba untuk menampilkan sisi Islam yang lebih santuy ada. Nah, ada juga yang garang, yang keras dan sebagainya. Nah, ini tuh gara-gara Orde Baru hilang. Karena kalau di zaman Orde Baru yang kayak gini tuh udah dikarungin aslinya. Nah, sekarang kebebasan, reformasi, kebablasan. Makanya sekarang memanfaatkan itu Pak Prabowo sekarang jadi
agak militeristik lagi. Seperti apa? Seperti apa? Seperti apa? Misalkan Oh, apa? Ya. Ya. Tidak boleh menghina presiden. Tidak boleh. Tidak boleh. Boleh mengkritik presiden, boleh mengkritik dengan tujuan membangun di Iya. KUHP kan. Iya. Dan kan presiden juga yang kalau mau melapor kan harus presidennya langsung kan, nggak boleh simpatisan atau buzzernya kan. Saya sebenarnya setuju dengan aturan bahwa kita tuh tidak boleh menghina presiden. Saya tuh setuju banget. Oke. Karena menghina orang lain aja nggak boleh kan. Betul. Apalagi presiden. Yang jadi masalah itu adalah gimana kalau presiden menghina presiden. Misalkan presiden melakukan hal yang konyol di muka umum, dipublikasikan. Misalkan bikin MBG. Nah, misalkan. Ya. Nah, ini kan di depan masyarakat ini bisa aja menjatuhkan nama Pak Prabowo sendiri. Itu kan berarti Pak Prabowo menghina dirinya sendiri. Betul. Nah, kalau gitu kan masalahnya jadi bingung. Jatuhnya kan presiden menghina presiden. Nah, iya. Nah, coba Bener ini juga bisa ya. masuk nggak ini? Bisa. Apa bisa masuk apa nih? Iya, masuk delik nggak ini? Masa dia melaporkan diri sendiri? Ya maksudnya kebingungan itu. Tapi benar. Ya, tapi sepenuhnya saya tuh setuju kalau kita tidak boleh menghina presiden. Berarti kalau misalnya, karena Guru Gembul ngomong gini, wapres boleh? Kita tidak boleh menghina wapres. Oke. Menghina individu yang menjabat sebagai wapres itu nggak boleh. Oke. Kalau kita menghina Gibran juga sebenarnya nggak boleh. Ya sama seperti saya menghina Akang juga nggak boleh. Akang berhak untuk menuntut saya. Oke. Tapi jangan mahal-mahal. Nah terhadap Gibran juga nggak boleh sebenarnya. Oke, ini sebenarnya jadi menarik karena ini lanjutan pertanyaannya adalah menurut pandangan Guru Gembul materi Panji kemarin. Apa? Yang Mas Gibran ngantuk. Itu dulu satu. Sama yang kedua, masalah Panji mau dilaporin sama Habib Rizik karena menghina, katanya menista agama nih. Oh iya. Nah itu yang membingungkan itu. Tapi kita coba yang pertama dulu. Boleh, kita coba pertama dulu. Yang pertama tuh Gibran ngantuk ya, gitu. Ngantuk ya. Ya. Itu menghina nggak sih? Kalau saya dulu. Kan konteksnya Panji di video itu adalah orang Indonesia memilih pemimpin kadang-kadang berdasarkan fisik. Mas Anies ganteng ya, manis ya. Pak Ganjar manis ya. Pak Prabowo gemoy ya. Mas Gibran ngantuk ya. Iya. Nah, terus dia act outin, dipraktekin. Nah, iya. itu katanya menghina. Lebih menghina ke Prabowo sebagai gemoy sih. Iya kan? Kalau misalkan ngantuk tuh Kata kerja, muka lu kayak lagi suntuk lu sehat kan nggak ngehina kan? nggak ngehina kan? Betul. Nah, Iya, kalau betul. misalkan kalau gemoy itu udah body shaming kan? Betul. Nah, jadi yang harusnya marah itu adalah Pak Prabowo. Dikatain gemoy. Mungkin kenapa orang tidak masuk ke gemoynya karena gemoynya sendiri dipakai oleh Pak Prabowo di pemilu. Nah, itu pertanyaan saya yang awal. Ya. Gimana seandainya presiden menghina presiden? Iya.